Halo Virgo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Virgo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Virgo, hari ini kita mengangkat judul yaitu Kamu Luar Biasa dan Semakin Bersinar. Oke Virgo, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Virgo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Virgo, kita mulai saja dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Two of Pentacles. Kartu kedua. Di sini ada Five of Wands. Kartu ketiga, di sini kita punya Ace of Swords. Kartu keempat, di sini ada The Magus atau The Magician. Kartu kelima, di sini kita punya Five of Pentacles. Dan kartu yang keenam, di sini ada Knight of Cups. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Judgment. Oke. Virgo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Kamu luar biasa dan semakin bersinar. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Judgment atau Adjustment. Oke. Di kartu ini menggambarkan bahwa kamu sedang memulai sesuatu yang baru ataupun memulai hidup baru, melangkah dari awal lagi, tetapi dengan versi terbaikmu, dengan solusi dan cara-cara terbaik, ataupun dengan langkah-langkah yang tepat, langkah-langkah yang jitu, agar kamu bisa merubah setiap sektor di dalam kehidupanmu menjadi lebih baik, lebih maju, dan lebih berkembang. Oke? Dan di sini juga menggambarkan kamu mulai mampu berlaku adil untuk kehidupanmu, untuk dirimu, di mana mungkin dulunya kamu terlalu porsir ya dirimu untuk sebuah ataupun untuk suatu kegiatan, dan pada akhirnya kamu lupa ya untuk membahagiakan orang-orang tercinta, untuk menjaga kesehatan, ataupun untuk mengatur pola hidup yang healthy, yang seimbang, dan yang sehat. Nah, akhirnya baru-baru ini kamu mulai mengerti dan kamu mulai mampu, bisa berlaku adil terhadap dirimu. Oke? Terhadap kehidupanmu, dan ada ketegasan di dalam dirimu untuk bisa berdamai dengan masa lalu, menerima kenyataan apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, serta ada kata maaf, berani memaafkan siapapun, lingkungan manapun, pihak manapun yang mungkin dulu pernah berbuat salah, berbuat tidak adil, ataupun memperlakukan dirimu secara tidak tepat. Dan kamu sudah maafkan itu semua. Makanya di sini tergambar setelah kamu berdamai dengan masa lalu, setelah kamu bisa berlaku adil untuk kehidupanmu, dan setelah kamu mulai bisa menemukan langkah-langkah tepat, langkah-langkah jitu agar bisa terus berkembang dan maju, maka perubahan di dalam kehidupanmu di setiap sektornya mulai terlihat jelas perkembangannya, peningkatannya, dan kemajuannya. Oke? Jadi inilah, maaf ya, lagi batuk. Jadi inilah mungkin salah satu ya usaha ya yang paling keras, yang paling melelahkan, yang mungkin selama ini belum pernah kamu lakukan, tetapi baru-baru ini bisa kamu lakukan. Kenapa? Karena benar-benar ada komitmen di dalam dirimu ya, agar bisa keluar dari keadaan sulit,
agar bisa maju berkembang lebih baik dari situasi-situasi yang tidak menyenangkan di masa lalu. Oke, makanya apapun kamu lakukan ya, terutama di dalam menata kualitas di dalam dirimu ya, mungkin kamu mulai menata pola pikir, menata cara pandang agar menjadi lebih positif, agar menjadi lebih terbuka dan berkembang ya, serta kamu mulai mampu menata sikap, menata komunikasi agar menjadi lebih baik, agar menjadi lebih bisa diterima oleh siapapun, oleh lingkungan manapun. Dan hal yang paling penting, yang paling melelahkan adalah ya, kamu mulai bisa merubah kebiasaan lamamu ya. Di situ ada kebiasaan buruk, ada kebiasaan baik, berbagai macam kebiasaan. Tetapi karena sudah menjadi kebiasaan, karena sudah dilakukan berulang-ulang selama puluhan tahun dari kamu kecil sampai kamu saat ini, tentu membutuhkan usaha yang besar, membutuhkan perjuangan yang besar, karena merubah kebiasaan itu benar-benar sulit, tetapi kamu berhasil merubahnya. Sedikit demi sedikit, seiring berjalan waktu, kamu mulai mampu merubah kebiasaan lamamu, kamu ganti dengan kebiasaan baru yang jauh lebih baik, lebih positif, dan lebih berkembang daripada sebelumnya. Dan dengan begitu, kamu mulai bisa buktikan ya pada siapapun, pada dunia, pada semesta, bahwa kali ini kamu benar-benar bisa merubah kehidupanmu menjadi lebih baik. Bahwa kamu mulai bisa meningkatkan setiap sektor-sektor di dalam kehidupanmu menjadi lebih berkembang dan maju. Ya, dan dari situ ada hubungan sosial, hubungan kerjasama, hubungan pertemanan, hubungan kamu dengan lingkungan-lingkungan manapun tempat kamu berkegiatan menjadi lebih baik, lebih nyaman, lebih harmonis, dan lebih saling menghargai. Oke, dan dari situlah mereka menyadari bahwa memang kamu adalah seseorang yang luar biasa, dan kilaumu dan sinarmu tidak mampu terbantahkan, bahwa itu benar-benar terpancar dari dalam dirimu, di mana auranya begitu positif. Karena apa? Karena hal baik, hal positif bisa kamu transfer, bisa kamu share, bisa kamu bagikan kepada siapapun yang ada di sekitarmu dalam keadaan apapun. Dengan kata lain, kamu bisa menjadi seseorang yang membawa dampak baik bagi orang-orang yang ada di sekitarmu, baik dalam cara berpikir, dalam cara berbagi ide dan gagasan ya, dalam berbagi waktu dan tenaga, ataupun dalam hal-hal materi ya, akan mampu kamu share, akan mampu kamu bagikan. Yang penting bisa membawa manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Dan dengan begitu ya, keluar biasaanmu yang ada di dalam dirimu saat ini memang sudah tidak terbantahkan lagi. Oke ya. Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Two of Pentacles. Nah, jadi ini adalah fase di mana kamu benar-benar berusaha ya, benar-benar berjuang bagaimana bisa menata dirimu, meningkatkan kualitas di dalam dirimu menjadi lebih baik. Ya, di sini tampak kamu berusaha untuk bisa seimbang. Ya, ada fokus, ada intensitas agar bisa merubah pola pikir, merubah cara pandang, merubah sikap, merubah cara komunikasi dan cara bekerja sama, cara memperlakukan orang lain agar bisa menjadi lebih baik dan seimbang. Dan terbukti, ya. Seiring berjalannya waktu, dengan komitmen yang kuat, dengan usaha yang besar, akhirnya kamu mampu temukan keseimbangan di dalam dirimu, semua tertata menjadi lebih baik. Dan akhirnya inilah yang menjadi salah satu faktor, salah satu kunci keberhasilanmu saat ini. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Five of Wands. Nah, ini adalah konflik ya, perdebatan, pertentangan, perkelahian begitu ya. Percekcokan ya, yang mungkin selama ini terjadi di dalam kehidupanmu antara kamu dan lingkungan sosial, antara kamu dan lingkungan tempat kamu berkegiatan ya. Mulai terselesaikan, mulai terrealisasikan, permasalahannya mulai selesai. Akhir-akhir ini tentunya dengan solusi-solusi yang tepat dan jitu, yaitu solusi yang saling menguntungkan satu sama lain. Oke, jadi konflik,
perdebatan, pertentangan, ya, perbedaan pendapat mampu terselesaikan dengan baik. Bahkan mereka yang dulunya selalu memusuhimu, mereka yang dulunya selalu memandang remeh berpendapat lain tentang dirimu, akhirnya baru-baru ini mereka mulai berbalik, ya, mengakui kesalahan mereka, mengakui sikap mereka selama ini tentunya tidak etis, ya, tidak pada tempatnya, dan mereka mulai ingin berteman, bersahabat, bekerjasama bersama dirimu. Karena apa? Karena benar-benar kamu telah buktikan bahwa permasalahan yang selama ini tak kunjung usai, ya, konflik yang selama ini berjalan tanpa ada ujungnya, ya, akhirnya mampu kamu selesaikan, mampu kamu cari penyelesaian yang baik, dan tentunya dengan cara yang saling menguntungkan untuk semua pihak. Dan dengan begitu mereka mulai mengakui bahwa kamu memang memiliki kualitas yang luar biasa, dan kamu adalah memang seorang yang semakin hari semakin bersinar aura positifnya di dalam dirimu. Oke, ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Ace of Swords. Nah, jadi dengan ide baru, dengan gagasan baru, dengan pemikiran-pemikiran yang lebih terbuka, lebih positif, dan lebih cemerlang, maka kesuksesan, kemenangan, dan keberhasilan akan segera kamu raih di dalam kehidupanmu. Oke, makanya di sini tergambar akan ada sebuah kesuksesan, ya, sukses di dalam merubah situasi dan keadaan di dalam kehidupanmu menjadi lebih baik, ya, sukses di dalam memajukan, meningkatkan setiap sektor-sektor kegiatanmu, dan tentunya sukses, ya, merubah hubungan yang selama ini dulunya selalu ada pertengkaran, ada perdebatan, yang akhir-akhir ini menjadi semakin nyaman, semakin harmonis, dan semakin saling menghargai. Dan dengan begitu, kebahagiaan dan kenyamanan akan kamu rasakan setiap harinya. Jadi kamu mulai bisa melangkah, berjuang lebih baik lagi karena sudah ada pemikiran dan hati yang begitu lega dan tenang. Oke, ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Magus atau The Magician. Nah, ini adalah elemen yang setiap orang mungkin hanya memiliki salah satunya, ya. Tetapi kamu memiliki setiap elemen yang dibutuhkan di dunia ini, yaitu elemen air, elemen api, dan elemen tanah. Kamu memiliki semua elemen tersebut. Makanya di sini tergambar kamu adalah seseorang yang memiliki potensi yang besar, potensi yang serba bisa, serba mau, dan serba mampu melakukan hal apapun, belajar hal apapun, mengerjakan hal apapun. Yang penting bisa membawa hal-hal baik, membawa dampak baik untuk dirimu dan untuk orang sekitar. Oke, jadi di sini memang kamu mendapatkan berkah yang luar biasa dari alam semesta dengan memiliki setiap elemen yang dibutuhkan di dunia ini. Dan mungkin kamu tidak juga mengetahuinya langsung, ya, tetapi lambat laun seiring berjalannya waktu, semakin bertambahnya umur, barulah kamu mulai mengerti bahwa kamu memiliki potensi yang lebih, potensi yang serba bisa untuk membawa kehidupanmu terus menjadi lebih baik dan lebih maju, dan agar bisa terus membawa kebaikan, membawa manfaat baik bagi siapapun yang ada di sekitarmu. Oke, ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Five of Pentacles. Nah, jadi ada kalanya kamu merasa lelah, ya, letih, ya, di saat berjuang, di saat berusaha, ya, di saat merubah keadaan darinya sulit menjadi keadaan yang lebih baik, tentu membutuhkan perjuangan, membutuhkan usaha yang besar. Nah, di saat kamu lelah, di saat kamu letih, kamu tidak ragu untuk berhenti, untuk beristirahat sejenak, ya. Karena apa? Karena kamu tahu sesuatu yang dipaksakan maka hasilnya tidak akan baik. Nah, jika kita lelah, jika kita letih, kita terus memaksakan untuk melangkah, untuk berjuang, maka kita akan tumbang, maka kita akan kolaps di pertengahan jalannya. Dan yang rugi siapa? Kita sendiri. Di saat kita kolaps, di saat kita rubuh, ya, kita tidak akan mampu berjuang,
berusaha keesokan harinya. Nah, jika kita beristirahat, jika kita berhenti sejenak, ya, menenangkan pikiran, mengisi daya, mengisi baterai yang kita miliki, maka keesokan harinya atau di lain waktu kita bisa berjuang lagi, berusaha lagi, tetapi dengan sumber daya yang semakin baik. Ya, baik dengan pemikiran dan hati yang tenang, dengan semangat yang semakin baik, ya, tentunya dengan daya baterai, ya, dengan kemampuan yang semakin bertambah. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Knight of Cups. Nah, jadi memang ya keberhasilan adalah selama ini hal yang kamu dambakan. Tetapi ingat, keberhasilan juga akan mampu membawa dampak buruk, ya, membawa hal-hal yang nantinya akan bisa berakibat fatal jika kita tidak bisa menjaga diri, berhati-hati, ya, ataupun waspada terhadap penataan, ya, keuangan, penataan hal-hal yang penting di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena semakin tinggi angin semakin tinggi pohon akan semakin kencang angin menerpanya. Nah, semakin berhasilnya seseorang, semakin jayanya seseorang, tentu akan semakin banyak godaan, tawaran, ajakan, ya, untuk hal-hal yang mungkin ke arah-arah glamor, ke arah-arah yang mungkin modern dan domestik begitu, ya. Nah, makanya di sini kamu harus pintar-pintar memisahkan antara keinginan dan kebutuhan. Harus benar-benar bisa mengelola keuangan dengan sangat baik. Jika hanya untuk sekedar nongki-nongki, kongko-kongko, disko-disko, ya, saya rasa itu tidak begitu perlu, ya, pada zaman sekarang ini, ya. Makanya kamu jika bisa berhati-hati, jika bisa mengelola, menata keuangan dengan sangat baik, maka keberhasilan ini akan membawa dampak baik, dampak positif untuk perkembangan dan kemajuanmu setiap harinya. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Virgo, sahabatku, dan semoga temanku Virgo memang akan benar-benar mampu menunjukkan kualitas terbaikmu, ya, benar-benar akan mampu merubah cara pandang, merubah sikap orang-orang sekitar terhadap dirimu menjadi lebih baik. Karena apa? Karena mereka mulai menyadari bahwa memang kamu luar biasa, memang sinarmu, kilaumu, ya, memang benar-benar terpancar. Karena apa? Karena banyak dampak baik, banyak manfaat baik yang bisa kamu perlihatkan, yang bisa kamu tebarkan, yang bisa kamu bagikan untuk siapapun yang ada di sekitarmu. Dan dengan begitu, kehidupanmu akan semakin bahagia. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.